Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Apa kabar nih buat bunda-bunda sekalian? Gimana harinya? Semoga hari-harinya menyenangkan dan semoga bunda dan keluarga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Dan terima kasih banyak ya buat bunda-bunda yang mau klik video aku dan mau nonton sampai habis serta mau memberikan komentar-komentar positifnya buat aku. Nah, ini tadi aku pulang jemput kakak. Aku mampir dulu buat beli kelapa. Nah, ini tadi aku belinya separuh aja ya bun, ini Rp5.000 aja. Jadi kalau untuk kelapa aku sengaja nggak nyetok di kulkas. Jadi pas aku mau make aku beli aja karena kebetulan nggak jauh dari rumah sih. Nah, ini aku kalau untuk kelapa biasanya aku perasnya itu 3 kali ya, 3 kali peras, 3 kali saringan airnya gitu. Jadi nggak bisa dipatokan berapa banyak airnya, secukupnya aja. Kalau mau kental airnya jangan terlalu banyak, tapi kalau mau agak ini tidak kental ya airnya agak dibanyakin. Karena aku sukanya agak kental kalau bikin gulai, jadi airnya sedang aja sih. Nah, ini rencananya aku mau bikin gulai ayam campur kentang dan sedikit mau aku tambahin telur itu 3 butir aja. Karena ayamnya kan aku beli ayam 1 ekor dan setengahnya udah aku goreng, jadi nah sisa setengahnya lagi, jadi takut nggak cukup sampai malam karena aku masaknya untuk makan siang dan makan malam, jadi takut nggak cukup ntar malamnya, jadi aku tambahin sama telur. Nah bun, sejujurnya aku sendiri sebenarnya nggak begitu pintar masak. Jadi aku mulai belajar masak itu setelah menikah. Jadi nanti kalau seandainya ada yang kurang-kurang atau ada yang salah dari resepnya aku, mohon pengertiannya dan komen ya bun. Kalau seandainya apa yang harus aku perbaikin, ada yang kebanyakan kah atau apa sekiranya yang harus dibenarkan. Karena memang aku belajar masak otodidak sih, maksudnya belajar masak tuh antara aku kadang-kadang kalau aku nggak ngerti, nggak tahu gitu bumbunya, aku suka nelfon mama yang lagi di Padang. Dan sementara aku sekarang kan di Jakarta nih. Nah, kadang-kadang aku juga suka nonton-nonton di YouTube. Jadi ya udah, resepnya yang aku pakai ini berdasarkan raba-raba dan berdasarkan resep yang aku tonton di YouTube. Jadi maklum ya bun kalau seandainya ada yang kurang-kurang, ada yang nggak pas, ada yang nggak sesuai atau agak berbeda dari resep Minang. Nah, ini aku kebetulan ada sisa 3 kentang yang lumayan agak gede, jadi ini mau aku kupas dulu, terus nanti mau aku potong agak gede aja, karena menurutku kalau dipotong agak kecil untuk gulai itu takutnya kentangnya gampang hancur, jadi mau aku potong gede-gede aja sih rencananya. Oh iya, mungkin bunda-bunda sekalian yang nonton ini ada punya ide masak apa yang sederhana, tidak terlalu mahal tapi enak. Karena aku sendiri sih kalau masak, kebanyakan masakannya itu-itu aja. Jadi yang aku tahu cuman ya sekedar resep-resep Minang aja dan sepertinya agak ngebosanin. Tapi aku bingung mau masak apa karena setiap hari pasti masak, jadi selalu setiap kali mau masak tuh aku selalu bingung, walaupun stok ada di kulkas tapi agak bingung gitu kalau mau masak itu mulu, apa ya gitu masakan yang enak yang bisa disuguhkan untuk keluarga. Jadi kentangnya mau aku potong gede-gede aja ya bun. Oh iya, maaf ya bun, seperti biasa setiap aku dubbing pasti akan ada masuk suara-suara, entah itu suara anakku atau suara mainan anakku yang jatuh, gedebak gedebuk. Jadi aku minta maaf. Nah itu kan. Nah, untuk kentangnya aku rendam sambil nunggu sebelum dimasak nanti supaya dia nggak hitam. Nah, ini untuk telurnya sudah aku rebus dari tadi sebelum aku pergi jemput kakak.
Jadi udah aku rendam dengan air dingin. Nah baru sekarang aku kupas. Sengaja aku bikin 3 lagi aja. Aku rebusnya 3 lagi aja karena cuma buat nambah ya bun. Nah kalau untuk anak-anak memang lauknya nggak pernah dipisah lagi ya bun. Jadi kalau buat kakak dia udah bisa makan pedas. Kalau untuk Uni sama Dede Gibran itu biasanya mereka aku kasih lauknya aja tanpa kuahnya. Kalau gulai itu cuman lauknya aja tanpa kuah. Dan kalau lauknya itu tanpa dicuci pun mereka bisa makan. Tapi kalau aku tambahin kuah baru mereka nggak bisa makan karena pedesnya berasa mungkin ya sama mereka. Jadi kalau pakai kuah mereka nggak bisa. Tapi memang aku udah lama sih udah nggak memisahkan lauk lagi buat si kakak ataupun Uni. Jadi mereka udah bisa makan lauk yang sama dengan aku dan ayahnya. Nah ini aku mau tambahin rawit lagi ya bun, biar pedes. Soalnya suamiku dan aku itu nggak bisa makan kalau nggak pedes. Tapi alhamdulillahnya anak-anak aman ya bun. Hehe. Nah ini aku mau nambahin 1 batang serai sama 1 lembar daun kunyit. Aku juga mau nambahin bawang putih sama bawang merahnya. Oh ya bun, aku mau tanya dong sedikit. Sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi aku punya anak tuh 3 orang kan bun. Jadi yang gede itu anakku kakak Zahwa itu sekarang umurnya udah 6 tahun. Terus adiknya yang kedua itu namanya Sabila. Nah itu umurnya udah 4 tahun. Dan yang ketiga itu namanya Gibran. Itu umurnya sekarang tuh udah mau masuk 3 tahun. Cuman aku mau cerita ini tentang si kakak sih sebenarnya ya bun. Kalau Kak Wawa itu dari dulu sampai sekarang dari kecilnya itu berat badannya nggak pernah naik. Maksudnya tuh agak susah, jadi aku agak bingung mau naik mau gimana karena makin kesini tuh makin kelihatan kurus banget. Padahal kalau untuk si kakak kalau makan itu dia lumayan banyak makannya, maksudnya bisa nambah 2 sampai 3 kali makan gitu kalau makan nasi. Terus kalau untuk jajan juga lumayan suka gitu, maksudnya nggak ada pantangan untuk dalam hal makanan. Cuman walaupun dia udah banyak makan, udah apa namanya tuh udah banyak jajan, tapi berat badannya nggak pernah nambah. Jadi aku bingung harus gimana gitu. Kira-kira suplemen apa gitu ya bun ya yang bagus buat bantu untuk menambah berat badan anak, terutama tuh buat kakak. Karena memang dari dulu berat badannya nggak pernah nambah. Tingginya nambah tapi berat badannya nggak pernah nambah. Jadi kayak kelihatan makin kesini tuh dia makin kurus. Padahal beneran deh bun, untuk masalah makan dia tuh nggak pernah terkendala lagi. Apalagi semenjak dia berumur 4 tahun ke atas itu aku udah nggak terlalu bingung gitu. Ya walaupun kadang sekali-sekali ada dia nggak selera makan, tapi itu bisa dibilang cuma sekali-sekali doang. Tapi lebih sering tuh makannya banyak, bisa 2 sampai 3 kali nambah. Nah anakku tuh kalau makan pagi dia aku bikinin sarapan kayak nasi goreng, mie goreng gitu-gitu. Terus nanti siang juga dia makan. Habis maghrib juga anakku makan karena memang kalau disuruh makan sendiri memang makannya nggak banyak. Jadi rata-rata anakku itu makannya disuapin. Jadi tuh kalau disuapin mereka emang makannya pada lahap semua. Bahkan nggak pernah yang cuman
sekali makan udah gitu, enggak, pasti mereka minta nambah setidaknya 1 kali sampai 2 kali makan gitu. Tapi berat badannya nggak pernah nggak pernah naik, nggak pernah bisa naik, Bu. Khususnya buat si kakak ya, Bun. Mungkin ada nggak nih di sini buat bunda-bunda yang nonton, ada yang tahu nggak kira-kira suplemen apa yang bagus buat nambah berat badan anak gitu. Oh ya, by the way, ini bumbunya semuanya aku giling halus, sehalus-halusnya, kecuali cabai rawitnya ya, Bun. Kalau untuk cabai rawit itu sengaja aku cuman buat dipecahin aja, jadi cuman sebentar aja aku choppernya. Nah, ini mau aku tumis sampai wangi. Terus aku juga tambahin daun jeruk sedikit. Terus juga mau aku tambahin sedikit ketumbar bubuk. Kalau ada bisa ditambahin sama ini sih, biasanya aku tambahin sama merica bubuk. Cuman sekarang karena merica bubuk lagi habis, jadi nggak aku tambahin merica bubuk. Balik lagi ceritanya tentang si kakak ya, Bun. Nah, itu walaupun dia berat badannya nggak pernah naik, tapi anaknya alhamdulillah aktif banget ya, Bun. Si kakak tuh termasuk anak yang aktif, dia nggak pernah mau diam, apalagi kalau lagi di dalam rumah. Aduh, saya semuanya diobrak-abrik. Terus dia juga termasuk anak yang sangat kalau sama saya dia suka banyak tanya, suka nanya ini, nanya apa semua. Bukan tipe anak yang cuma diam, nggak ada semangat tuh, enggak. Jadi si kakak tuh termasuk anak yang aktif juga. Jadi dia cuma kalau sama orang lain memang dia tidak terlalu banyak bicara, tapi kalau sama saya termasuk anak yang aktif, suka bertanya apa aja, entah itu tentang pelajarannya. Kalau dia pulang sekolah ada yang dia tidak mengerti, dia akan tanya ke saya. Jadi dia nggak hanya diam. Terus juga dia nggak, istirahatnya itu cuma kalau lagi tidur, dan itu pun harus saya paksa, karena kalau tidak dipaksa tidur mungkin anak saya tuh khawatirnya kelelahan, karena memang nggak pernah mau duduk tenang diam aja gitu. Kadang kalau malam juga sampai tengah malam gitu baru susah tidur. Anak saya termasuk yang kalau tidur itu pasti lewat dari jam 11 malam. Nah, ini setelah aku masukin ke santannya, kita tinggal tunggu aja sampai benar-benar mendidih ya, Bun. Dan setelah mendidih baru kita masukin ayamnya. Untuk telurnya nanti rencananya mau aku masukin setelah ayamnya empuk, baru aku masukin telur, karena telurnya udah direbus, jadi tinggal mematangkan aja. Nah, setelah mendidih kayak begini, mau langsung aku masukin aja ayamnya. Ini karena ayamnya udah diungkap sebelumnya, jadi ini kita nunggunya nggak perlu lama, karena dia udah empuk juga karena udah diungkap. Jadi tinggal supaya bumbu gulainya meresap ke dagingnya aja. Nah, nanti terakhirnya baru telurnya.
Aku juga mau tambahin garam dan sedikit penyedap rasa. Kalau untuk gulai ayam aku suka nambahin pakai penyedap ya bun. Tapi kalau untuk sambal goreng itu memang aku nggak suka kalau ditambahin sama penyedap. Karena menurut aku rasanya jadi kayak kurang enak aja kalau sambal goreng gitu ditambahin penyedap. Tapi kalau untuk gulai-gulayan kecuali gulai ikan ya bun ya, aku nggak suka kalau ditambah kalau untuk gulai ikan aku nggak suka ditambahin kaldu bubuk lagi. Tapi kalau selain gulai ikan kayaknya wajib ditambahin kaldu bubuk lagi gitu kalau sama aku. Nah setiap orang kan beda-beda selera ya bun. Nah ini telurnya mau langsung aku masukin aja. Nah sekarang kita tinggal nungguin kentangnya matang aja sih. Tinggal nungguin kentangnya empuk, baru habis itu dimatikan. Nah ini sambil nungguin gulainya, sambil nungguin kentangnya empuk, aku mau beresin dulu yang berantakan tadi. Untuk sampah-sampah itu biasanya aku kumpulkan di kantong plastik ya bun. Abis itu langsung aku buang setelah aku selesai masak. Nah ini aku juga mau cuci-cuci dulu semua piring-piring kotor setelah aku masak tadi. Biar nanti setelah gulainya mateng, piring-piring juga udah bersih. Jadi sekaligus selesainya kerjaan. Berbarengan gitu. Karena kalau lagi di dapur kayak begini aku usahakan tanganku tidak diam aja ya bun. Jadi kalau sambil nunggu yang ini kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Dulu aku lama tinggal sama nenek. Aku dari kecil itu tinggal sama orang ya bun, gak tinggal sama orang tuaku. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang kayak dulu aku tinggal di rumah nenek itu karena nemenin nenek, karena anak-anaknya semua pada merantau kan. Dan ada sih adik papa yang perempuan, jadi aku tinggal sama beliau itu buat bantu-bantuin sekaligus buat nemenin nenek. Nah selama tinggal di situ aku punya banyak pengalaman sih, maksudnya diajarkan banyak hal. Kayak kalau lagi bantu-bantu di dapur, aku selalu dikasih tahu kalau lagi di dapur itu nggak boleh, tangannya tuh nggak boleh berhenti, nggak boleh ngelamun, nggak boleh diam aja. Jadi tuh kayak kebiasaan. Dan terus kalau sama, bisa dibilang itu bibi aku ya, kalau sama beliau tuh kalau lagi di dapur, kalau bisa tuh jangan sampai ada sampah yang berserakan, kalau piring kotor. Jadi kalau seandainya kita lagi nungguin ini matang, cuci aja dulu piringnya, sampahnya ditumpuk di satu tempat, jadi nanti kita enak ngebersihinnya. Pokoknya banyak hal deh yang udah diajarkan. Jadi tuh kebawa-bawa sampai setelah aku menikah. Walaupun secara langsung kalau untuk urusan memasaknya aku tidak belajar seluruhannya. Paling kalau lagi di dapur tuh aku bantuin, kayak dia lagi mau goreng ikan ya aku bantu goreng kayak gitu. Cuman dasar-dasar kayak begitu aja, tapi aku nggak diajarkan bumbu-bumbunya. Kalau mau bikin gulai itu bumbu ini sebanyak ini sebanyak ini, nggak diajarkan seperti itu. Makanya aku untuk masak tuh baru belajar setelah menikah.
Nah, sepertinya kita udah sampai di ujung video. Aku mau minta maaf ya Bun buat bunda-bunda kalau ada kata-kata aku yang tidak berkenan, ada kata-kata yang salah, yang tidak baik atau yang menurut bunda kurang pantas. Aku mohon maaf. Nah, ini kan udah matang, tinggal disalin ya Bun. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak sama bunda-bunda yang udah mau nonton, yang udah mau dengerin curhatan aku yang gak jelas ini. Terima kasih banyak yang udah support. Semoga aku bisa konsisten untuk tetap upload video di YouTube setiap harinya. Dan buat bunda-bunda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada sambal sisa kemarin, masih bagus banget untuk tambahan lauk hari ini. Dadah.